kita temukan ini di sini. Misalnya in URL titik slash login, kemudian site titik 2 kominfo.go.id, tekan enter. Nah, ini adalah portal yang bisa kita gunakan untuk login. Oke. Dari UGM tentang Jokowi. Plugin WhatsApp chat. Wow, ini adalah chat dari WhatsApp ya. Apakah kita coba? Oke, teman-teman. Kita lanjutkan lagi tutorialnya. Kali ini kita akan membahas tentang Google Dorking. Google Dorking ini adalah salah satu cara atau metode yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam melakukan information gathering. Metode Dorking ini kita lakukan dengan mengoptimalkan penggunaan mesin pencari Google dengan menggunakan fitur Advanced Search yang disediakan oleh Google. Dengan Advanced Search ini, kita dapat memperoleh hasil yang lebih spesifik dan bahkan kita bisa menemukan file-file yang tersembunyi yang tidak bisa diakses hanya dengan menggunakan cara pencarian seperti biasa. Dan tentunya ini akan sangat membantu sekali dalam kegiatan ethical hacking. Untuk menggunakan fitur Advanced Search ini, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan pada link google.com ini. Di ujungnya kita tambahkan dengan garis miring, kemudian ketik Advanced garis bawah Search. Oke, tekan enter. Dan ini adalah fitur Advanced Search yang bisa kita gunakan. Dan kalau kita perhatikan, ini sangat berbeda dari yang search biasa yang hanya memiliki satu box. Oke, kita hanya mengetik dalam satu box saja, sedangkan pada Advanced Search ini kita memiliki banyak box yang bisa kita isi, bisa kita pilih opsinya untuk lebih mempersempit hasil pencarian kita. Oke, misalnya kita coba cari di Advanced Search ini, dan kalau kita ketik saja satu kata, misalnya Indonesia, misalnya kita ingin mencari kata Indonesia di Google, dan jika kita tidak isi box-box yang lain, kotak-kotak yang lain ini, kita langsung tekan enter saja. Nah, dia akan melakukan pencarian seperti pencarian biasa. Oke. Dan ini adalah hasil pencariannya. Dia akan menampilkan semua hasil pencarian yang di dalamnya ada kata-kata Indonesia sesuai dengan kata kunci yang kita cari di sini. Oke. Dan kalau kita perhatikan di atas, sini hasilnya itu cukup banyak sekali, yaitu wow. Ada 8 miliar ya, 8 miliar 100 juta hasil pencarian dengan kata kunci Indonesia dalam 0,62 detik prosesnya. Oke, sangat banyak sekali. Jadi dari hasil 8 miliar itu kita harus pilih salah satu yang kita ingin cari. Oke. Nah, kadang kita tidak menemukan hasilnya di halaman depan ini. Kita harus pergi ke halaman berikutnya, halaman 2. Dan jika tidak ditemukan lagi, kita pergi lagi ke halaman seterusnya. Oke. Nah, itu karena kita tidak menspesifikasi hasil pencarian kita. Kita tidak memberi filter. Oke. Nah, kalau kita kembali ke Advanced Search tadi, kita bisa memfilter untuk lebih mempersempit hasil pencarian kita. Misalnya, kita ingin mencari kata Indonesia yang berbahasa Arab. Oke, misalnya kita bisa rubah bahasanya di sini. Kita cari situs yang menggunakan bahasa Arab, tetapi ada kata-kata Indonesia di dalamnya. Oke, di sini kita pilih bahasanya bahasa Arab. Dan kalau kita telusuri lagi, dan kita bisa lihat di sini, oke, hasil pencarian kita sudah berubah menjadi bahasa Arab. Semua situsnya menggunakan bahasa Arab. Oke. Dan tetapi di sini ada yang tidak bahasa Arab. Tetapi di sini adalah translation into Arabic, English ya, example-nya. Oke, dan hasilnya ini tidak
8 miliar lagi, tetapi di sini tidak nampak berapa hasil pencariannya ya. Sudah lebih sedikit lagi. Oke, kalau kita kembali lagi, kita bisa lebih mempersempitnya lagi. Kita bisa memilih waktunya. Misalnya kita pilih waktunya yang dalam 24 jam terakhir. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu kita tidak ingin Google tampilkan. Kita hanya ingin menampilkan hasil pencarian yang menggunakan kata Indonesia, yang berbahasa Arab, dan yang dalam 24 jam terakhir. Kita telusuri lagi, dan kita lihat hasilnya sudah sedikit berubah ya. Tidak seperti tadi lagi. Dalam 24 jam terakhir, inilah dia yang berbahasa Arab yang menampilkan bahasa Indonesia di dalamnya. Ya, kita lihat waktunya 23 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, oke, 16 jam yang lalu. Jadi hasil pencariannya menjadi lebih sedikit lagi. Oke. Nah, ini adalah cara pertama yang bisa kita lakukan. Tetapi ini juga masih belum efektif ya. Kita harus pindah boxnya ke atas ke bawah. Oke. Ini tidak terlalu efektif. Dan cara kedua yang bisa kita lakukan, ini adalah cara yang paling umum digunakan oleh para jurnalis ataupun para ethical hacker ataupun para cyber security practitioner. Oke, caranya kita rubah dulu ke Google. Oke, caranya kita akan menggunakan search box yang biasa ini. Oke. Dari search box yang biasa ini kita akan gunakan Google Search Operators. Dengan Google Search Operators ini kita bisa menspesifikasi hasil pencarian kita. Oke, tapi sebelumnya kita akan coba pencarian biasa dulu. Misalnya seperti tadi Indonesia. Ini dia Indonesia. Oke, kita lihat di sini hasilnya adalah 8 miliar sama seperti tadi. Dan tapi yang perlu kita perhatikan di sini, hasil pencarian kita itu ada dalam 3 bagian ya. Yang pertama itu di sini ada dalam bentuk URL, yang di atas ini tulisan yang kecil. Yang kedua ada dalam bentuk title. Ini dia title. Oke. Kemudian ada dalam bentuk teks. Jadi ada 3 ya hasil pencariannya. URL, title, dan teks. Nah, kalau pencarian kita seperti ini, seperti biasa ini, itu kata kuncinya itu akan tampil secara random, baik di dalam URL, ataupun di dalam title, ataupun di dalam teks. Kita bisa menemukan bahasa Indonesia. Ya, kadang tidak ada di dalam title, ada di dalam teks, juga ditampilkan. Ataupun tidak ada di dalam teks, ada di dalam title, ataupun ada di dalam URL, maka dia akan menampilkan di sini, di halaman hasil pencariannya ini. Nah, dengan menggunakan Dorking, teknik Dorking, oke, kita bisa menentukan kata kunci yang kita cari itu berada dalam salah satu yang 3 ini. Bisa berada di dalam URL saja, bisa berada di dalam title, ataupun bisa berada di dalam teks. Oke. Oke, yang pertama kita akan coba search operatornya. Kita akan coba mencari kata Indonesia yang terdapat di dalam URL. Oke. Ya, yang di dalam title ataupun dalam teksnya ini kita tidak hiraukan. Dia akan ikut saja ya. Jika ada di dalam URL, biasanya itu akan ada di dalam teks, walaupun tidak ada di dalam title-nya. Itu kita akan coba cari kata kuncinya yang ada di dalam URL. Caranya kita ketik in URL. Ya, di dalam URL itu kita ingin mencari kata tertentu, misalnya Indonesia. Indonesia. Tekan enter. Dan kita akan menemukan hasil pencarian yang mana di dalam URL-nya itu ada kata Indonesia. Kita lihat di sini ada kata Indonesia, oke. Dan di title-nya juga ada. Oke, kita lihat di bawahnya ada kata Indonesia, ada kata Indonesia. Oke, Indonesia di dalam URL-nya Indonesia. Itu terjadi karena kita telah menentukan hasil pencarian kita nanti URL-nya akan ada kata Indonesia.
Dan jika kita lihat hasil pencariannya, tadi sebelum kita tentukan URL-nya, itu hasilnya itu 8 miliar. Nah, kalau kita lihat sekarang hasilnya sudah menjadi lebih sedikit lagi, yaitu 85 juta. Oh, jauh sekali ya, jauh sekali bedanya. Oke. Nah, yang kedua, kita bisa menentukan kata kunci kita ini hanya berada di dalam, bukan hanya ya, akan berada di dalam title. Kita ketik in title. Oke, kemudian Indonesia misalnya. Oke, dan hasilnya sudah menjadi banyak lagi, yaitu sekitar 200 juta ya. Tetapi tidak mencapai 8 miliar karena yang kita cari itu yang ada Indonesianya dalam title. Dan di sini ada Indonesia dalam title. Oke. Yang lainnya di sini juga Indonesia, 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 Indonesia. Dan selanjutnya kita bisa membuat hasil pencarian kita itu ada kata Indonesia di dalam teks. Caranya sama seperti tadi, tetapi in title-nya kita rubah menjadi in text. Oke, tekan enter. Dan kita akan melihat ada Indonesia di dalam teksnya. Oke. Di sini Indonesia. Indonesia. Dan kalian bisa lihat sendiri, semua teksnya berisi kata Indonesia. Oke. Jika kata kunci pencarian kita itu lebih dari satu, misalnya Indonesia Raya, misalnya, dan kita ingin mencarinya di teks, ini sebenarnya bisa saja, tetapi pada kasus tertentu nanti ini tidak bisa berjalan ya. Untuk itu kita akan gunakan kata kunci di sini all in text, oke? All in text. Nah, dengan menambahkan all di awalnya, maka Google akan mencari semua teks yang di dalamnya ada Indonesia Raya, oke? Jadi dari Indonesia sampai Raya, oke? Karena kita menambahkan all di sini, all in text. Tekan enter. Dan hasil pencariannya itu adalah 124 juta, oke. Dan kita lihat di sini di dalam teksnya itu ada Indonesia Raya. Indonesia, oh di mana ya? Ini Indonesia Raya, ya. Indonesia Raya dan seterusnya. Oke, begitu juga untuk title, kita bisa juga membuatnya seperti itu, all in title. All in title, oke. Tekan enter. Ya, di title-nya itu ada Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya. Oke. Dan untuk in URL-nya juga sama seperti itu, in all in URL. Oke. All in URL. Dan di dalam URL-nya akan ada Indonesia Raya. Walaupun di sini tidak nampak, ini karena terpotong ya URL-nya. Dan tanda panah di sini bukanlah sambungan dari URL, ini adalah untuk cache ya. Dan untuk melihatnya apakah link ini benar-benar ada di dalamnya Indonesia Raya, kita bisa buka linknya. Oke, klik linknya. Dan kita lihat di sini memang ada Indonesia Raya di linknya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan all in URL. Ini juga kalau kita lihat di dalamnya ada Indonesia Raya. Dan selanjutnya, selain dari cara seperti ini, all in URL, all in text, all in title, kita juga bisa menggunakan seperti ini, Indonesia, kemudian and Raya. Oke. Ini sebenarnya Indonesia Raya ya. Karena di Google ini, kata N ini tersembunyi. Kalau kita ketik Indonesia Raya, itu artinya kita ingin mencari Indonesia N Raya. Oke, Google akan secara otomatis Indonesia dan Raya, mencari Indonesia dan Raya. Oke, karena secara default N ini tidak nampak pada Google ya. Kalau kita ketik Indonesia Raya, nah ini akan mencari hasil Indonesia Raya baik di title, di URL ataupun di teks. Kalau kita ingin mencari khusus Indonesia Raya, misalnya,
tanpa ada selingan dari kata lain. Nah, misalnya contohnya kalau kita tidak tentukan seperti ini, hasilnya nanti bisa saja seperti ini. Indonesia, kemudian adalah negara yang kaya raya. Oke, nanti hasilnya bisa saja seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Dan ini adalah bukan hasil yang kita inginkan, ya. Yang kita ingin itu kan adalah Indonesia Raya tanpa ada kata lain di antara Indonesia dan Raya. Oke. Nah, caranya adalah dengan masukkan Indonesia Raya itu di dalam tanda kutip seperti ini. Indonesia Raya. Oke, tekan enter. Dan semua hasilnya adalah Indonesia Raya tanpa ada kata di antara Indonesia dan Raya itu. Oke. Dan kita bisa menambahkan di sini in text. Oke, ataupun in title ataupun in URL. Oke. Kalau in URL ini mungkin kita tidak temukan, kita akan coba saja in URL. Ya, ternyata ada ya. In URL juga ada Indonesia Raya tanpa ada kata lain di antaranya. Oke. Kemudian selain dari menentukan URL, kemudian title dan teks, kita bisa juga menentukan situs apa yang kita inginkan, ya. Misalnya kita ingin mencari kata Indonesia lagi, in text Indonesia. Kemudian kita ingin mencari kata Indonesia di situs tertentu, misalnya wikipedia.com. Kita ketik site .2, kemudian Wikipedia itu apa ya situsnya? .com atau apa? Saya tidak tahu. Kita akan coba situs yang lain. Misalnya di dalam instagram.com. Oke, tekan enter. Oh ya, ini kita harus isi ini karena kita menggunakan advanced search ini biasanya kadang kita diminta untuk mengisi captcha ini. Oke. Dan semua hasil yang kita cari untuk Indonesia ini akan ditampilkan akan diambil dari situs instagram.com. Kita bisa lihat pada linknya di atas, instagram.com. Oke. Itu situsnya. Misalnya kita ingin mencari gambar. Oke, gambar. Misalnya kita ketik presiden di sini, atau in text, in title presiden. Kemudian site-nya adalah instagram.com. Jadi kita ingin mencari presiden yang situsnya dari instagram.com. Dan kita bisa temukan semua gambar presiden di sini dari Instagram, dan kebanyakannya adalah Pak Biden ya. Dan kalau kita lihat situsnya adalah instagram.com. Oke. Dan kalau kita hapus situsnya, tekan enter, dan kita bisa melihat Bapak Presiden Jokowi juga di sini, ada Donald Trump, dan situsnya itu bukan dari instagram.com saja, ada dari situs yang lain. Oke. Tetapi kita bisa juga mencarinya seperti ini, -site.instagram.com. Artinya kita tidak ingin mencari dari situs Instagram. Oke. Kita tekan enter di sini. Dan semua gambar-gambar ini tidak ada yang berasal dari instagram.com. Kita lihat di sini wikipedia.org, ya, vox.com, dan tidak ada dari instagram.com. Dengan menambahkan tanda minus. Oke. Apakah jelas terlihat? Oke. Dan kita coba pencarian yang lain, misalnya Jokowi.
Jokowi, entitled Jokowi. Kemudian site-nya ugm. Apa ya? ugm.go atau .ac.id. Oh ya, ugm.ac.id ya. Dan semua gambar Jokowi ini berasal dari situs ugm.ac.id. Oke. Kemudian kita bisa juga menentukan tahunnya. Misalnya kita ingin mencari gambar Jokowi di situs ugm.ac.id, tetapi kita ingin mencarinya di bawah tahun 2010 misalnya. Kalau kita ingin sebelum 2010, kita ketik before titik 2 2010. Oke. Dan enter. Dan ternyata tidak ada gambar Jokowi sebelum tahun 2010 dari situs UGM. Misalnya kita ganti tahunnya menjadi sebelum tahun 2015, kan enter. Ya, sudah ada beberapa gambar Jokowi, Bapak Presiden Jokowi. Ya, salam 2 jari dan kampanye 2. Oke. Ini ini adalah gambar Presiden Jokowi sebelum tahun 2015 dari situs ugm.ac.id. Oke. Dan kita coba sebelum tahun 2019. Oke, banyak sekali ya, banyak sekali. Dan kita juga bisa menambahkan di sini, membuatnya menjadi setelah. Jadi setelah after 2000 misalnya, setelah 2020 misalnya, atau setelah 2021. Oke, kita akan lihat. Dan setelah 2021, dan kita bisa lihat di sini ada yang baru ya. UGM pastikan. Oke. Ataupun kita bisa di sini membuat tanggalnya, oke. After tahun 2022. Oke, coba enter. Ya, cuma ada 2 ya. Tanggal 10 bulan 10 cuma ada 2 dari UGM tentang Jokowi. Ya, ini adalah cara kita mencari informasi yang lebih spesifik. Kita lihat ini hanya tinggal 2 pencarian saja, oke. Dari sekian banyak kata Jokowi di internet, dengan menentukan spesifikasi yang kita ingin cari, memfilter pencariannya, kita hanya memperoleh 2 hasil pencarian saja. Oke. Dan selanjutnya kita bisa menentukan file type atau jenis file yang kita inginkan dengan menentukan kata kunci file type. Di sini kita ketik file type. File type-nya misalnya PDF. Oke. Kalau kita tekan enter, I'm not a robot. File type PDF tidak ada. Ini kenapa tidak ada ya? Surat. Oh ya, jadi kita harus masukkan kata kuncinya di sini, misalnya in-text surat. Tipe filenya adalah PDF. Jadi kita tekan enter, maka kita akan memperoleh di dalam teksnya ada kata-kata surat. Oke, seperti ini. Dan filenya adalah dalam bentuk PDF. Kalau kita download ini, mungkin kita akan mendapat file PDF yang berupa surat ya. Kita akan coba lihat hasilnya. Oh ya, tata surat dinas. Tata surat dinas. Oke.
Dan kita bisa menemukan file-file spesifik seperti ini dengan menggunakan kata kunci tertentu. Misalnya uh, file type atau jenis dari file yang kita inginkan. Uh, Google Dorking ini juga tergantung dari keahlian kita dalam menggabungkan operatornya. Misalnya kita dalam ethical hacking ya, jika kita ingin mencari situs yang bukan HTTPS, tapi yang menggunakan HTTP dari domain tertentu, kita bisa membuatnya seperti ini. Misalnya kita ketik in URL, titik 2, kemudian HTTP titik 2 garis miring 2 kali spasi. Ini maksudnya kita akan mencari hasil pencarian yang dimana di dalam URL-nya itu ada HTTP titik 2, jadi bukan HTTPS ya. Dan dengan HTTP ini kita bisa melakukan sniffing. Untuk itu kita akan cari HTTP. Dan kita ingin mencari pada situs tertentu, misalnya site titik 2 kominfo.go.id. Ya, contohnya saja. Kalau kita tekan enter, dan kita bisa melihat subdomain dari kominfo.go.id ini banyak menggunakan HTTP seperti ini. Oke. Dan HTTP ini tidak terlalu aman ya. Ya, ini juga dataset menggunakan HTTP. HTTP semuanya dari kominfo. Ya, sangat tidak aman sekali. Banyak sekali ya. Semuanya menggunakan HTTP. Oke. Walaupun itu sebuah subdomain. Ya. Oke. Nah, kita bisa lebih memspesifikasikan lagi dengan cara menambahkan di sini misalnya in title, misalnya nama, ya, format surat pernyataan yang bertanda tangan nama ini. Ya. Ya, kadang-kadang kita bisa menemukan file-file yang bersifat privasi, yang rahasia, dengan cara seperti ini. In title nama misalnya, atau in title nick. Ya, tidak usah mencari nick. Contoh pencarian lain, kita bisa membuat file type-nya di sini, file type titik 2 misalnya doc atau txt atau pdf. Jadi kita bisa menggabungkan in URL, kemudian site-nya, kemudian file type-nya, ataupun kata-kata operator yang lain. Nah, kalau ini kita coba tekan enter, nah semuanya akan menghasilkan file PDF dari situs HTTP. Jika kita buka salah satunya, kita akan langsung mendownload file PDF-nya. Mungkin ini, dan kita lihat di sini tidak aman ya, connection is not secure. Kita akan kembali lagi ke belakang. Selanjutnya ada lagi yang bisa kita coba di sini, yaitu kita bisa langsung ke direct download link, ke link download yang secara direct atau langsung dengan menggunakan kata kunci index. Misalnya kita ingin mencari file tentang hacking atau ethical hacking, kita ketik misalnya di in title titik 2 ketik index of, kemudian beri spasi, dan beri garis miring, kemudian tutup tanda kutipnya. Setelah itu kita masukkan file apa yang ingin kita cari, misalnya tentang hacking ya, ethical hacking. Tekan enter, dan kita bisa lihat di sini index of doc stack hacking. Kalau kita buka di sini,
Nah, kita bisa mencari file tertentu di sini tentang hacking ya. Ini ada ethical hacking, dan ada, kita lihat di sini ukurannya, dan mungkin ada yang dalam bentuk file apa ini ya. Kita bisa coba buka nih. Ya, ada dalam bentuk PDF seperti ini. Ethical hacking tahun 2009. Kalau kita klik di sini, kita bisa melihat bukunya. Ya, ini sangat mempermudah sekali kita dalam melakukan pencarian seperti ini. Dan kita sudah menemukan buku tentang ethical hacking ya. Kalian bisa lihat di sini dalam bentuk PDF. Jadi sangat mudah sekali dengan menggunakan kata index. Dan ini ada C, Certified Ethical Hacker. Ya, dalam bentuk PDF 2019. Dan jika kita ingin menentukan tahunnya, kita bisa gabungkan lagi Dorking kita ini, dengan menambahkan di sini after, misalnya 2021, setelah 2021. Nah, ini dia index of hacking Juli 2022. Nah, kita lihat di sini tahunnya masih baru ya, 2022. Dan tentunya file di sini semuanya file-file yang baru di-upload. Introduction to Ethical Hacking Author. Ya, kita lihat di sini. Ya, kalian bisa coba sendiri dengan kelihayan kalian menggabungkan search operator yang disediakan oleh Google ini. Kalian bisa menemukan file-file tertentu seperti ini. Ya, misalnya kita bisa mencari WhatsApp ya. Kita akan coba index of atau ini kita hapus saja, ini kita buat tanda kutip seperti itu, spasi, kemudian kita ketik in URL, di dalam title-nya ada index of, kemudian di dalam URL-nya kita ingin ada kata-kata WhatsApp. Oke, kita akan coba apa hasil yang akan kita peroleh. Index of content plugin WhatsApp chat. Wow, ini adalah chat dari WhatsApp ya. Apakah kita coba buka saja? Oke. Ya, ada image di sini. Ini asalnya dari WhatsApp. Oh, ternyata cuma image itu ya. Oke. Ya, kita coba yang lain. Kita coba yang ini, index of WhatsApp. Oh, ini banyak sekali. Oke. Coba yang ini. Ya, ini semuanya image yang dari WhatsApp ya, tapi tidak tahu ini WhatsApp siapa. Content uploads 2021 WhatsApp image. Ada jamnya juga. Kita coba lihat di sini gambar apakah itu. Oh, ternyata ini gambar seseorang di dalam sebuah ruangan. Oke, dan itu adalah berasal dari WhatsApp. Dan jika kalian menemukan file yang privasi, yang sifatnya privasi, yang bukan kalian ketahui orangnya, mungkin sebaiknya tidak perlu membukanya. Oke, ini akan mengganggu privasi orang. Dan tujuan dari tutorial ini hanyalah untuk tujuan edukasi saja, oke? Supaya kita tahu bahwa dorking itu bisa dilakukan seperti ini. Selanjutnya kita coba lagi dorking yang lain. Kita akan coba mencari email dengan cara dorking ini. Apakah kita bisa mendapatkan email? Misalnya kita ketik file type. Kita akan cari file yang dalam bentuk Excel. XLS, oke. Kemudian in URL kita akan cari email titik XLS. Oke. File type-nya adalah XLS, in URL-nya juga XLS. Email.xls, oke. Tekan enter. Dan di sini kita bisa lihat daftar peserta KKN. Oke, mungkin kita akan coba buka ini.
Ya, ini dalam bentuk Excel. Kita coba buka. Ternyata yang kita temukan di sini adalah nomor telepon ya, nomor HP, nama dan nomor HP. Oke. Dan banyak sekali di sini nama serta nomor HP. Oke, jika kalian juga melakukan yang ini, jangan disimpan nomornya. Ini hanya sebagai demonstrasi saja ya. Oke, nama dan nomor HP orang ini jangan disimpan. Kita coba yang ini. Oke, kita akan coba lihat apa isinya ini. Nah, ini kita bisa menemukan email dari seseorang di sini. Oke, di sini banyak sekali nama orangnya. Nama pertama, nama terakhir, dan emailnya. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, dan sekali lagi, jangan disimpan file yang ini ya. Ini sebagai bahan praktek saja. Oke, kita akan coba lagi Dork yang lain. Kita coba mencari password. Ya, mungkin saja kita bisa mencari password, file type, XLS, kemudian in URL, password. Tekan enter. Credit card. Wow. Credit card and money account andreadecker.com. Kita coba buka ini. Apakah ini adalah username dan password dari sebuah credit card, kartu kredit? Oke, credit card and money account. Wow. Ternyata benar ya. Username dan password. Oke. Sebaiknya kita tidak usah melihatnya ini. Oke. Kita keluar saja. Dan kita coba lagi Dork yang lain. Kita misalnya mencari username di dalam sebuah log. Kita akan coba file type log. Kemudian kita coba index ya, index username. Tekan enter. Oke, kita coba buka yang ini. Oke, hello. Ini adalah lognya. Kita coba Ctrl F, kemudian ketik username, tekan enter. Oke, username. Atau kita coba ketik password, tekan enter. Tidak ada kata password. Berarti di dalam file yang ini tidak ada. Kita coba buka yang lain. Oke. Ctrl F, password. Ya. Username-nya fokus, passwordnya ini panjang ya. Kita coba lagi, tekan enter di sini.
Ya, cuma ada itu. Oke, dengan file log ini kita bisa menemukan username dan password dari seseorang ya. Iya, kita temukan ini di sini. Ya, ini sebagai contoh bahwa kita bisa menemukan username dan password melalui log file dengan menggunakan Google Dorking. Oke, ini sebagai contoh saja. Oke, oke. Selanjutnya kita coba yang ini. Kita coba cara dorkingnya seperti ini. Misalnya in URL garis miring kemudian view, kemudian HTML. HTML ini kita bisa melihat live camera ya. Tekan enter. Webcam all over the world. Coba yang ini. Ya, kita lihat di sini kita bisa melihat live camera, oke. Webcam. Tapi di sini tidak tahu daerah mana ya. Access network camera. Oke, kita bisa lihat di sini live cam, live view, oke. Oke, kalian bisa coba saja yang lain di sini, live view, HTML. Oke, ini seperti di bandara ya, mungkin ini di bandara. Pajala Airport ya, Airport 2002 dan ini adalah jamnya, oke. Sedang berjalan. Oke, jadi kita bisa juga mengakses live cam melalui Google Dorking ini. Oke. Ya, satu lagi yang penting yaitu jika kita ingin mencari login page ya, kita bisa ketik di sini. Misalnya in URL titik slash login kemudian site titik 2 kominfo.go.id, tekan enter. Nah, ini adalah portal yang bisa kita gunakan untuk login. Oke. Dan seorang hacker itu bisa saja melakukan brute force jika situsnya ini vulnerable ya, terhadap serangan brute force. Oke. Kemudian satu lagi mungkin yang semua orang sukai yaitu movie. Bagaimana cara kita mencari movie dengan Google Dorking? Kalian bisa mencarinya di Google Drive. Kita ketik site-nya drive, oke, .google.com. Kemudian kita ketik saja di sini movies, oke. Movies, tekan enter. Ya, movies Google Drive. Coba buka yang itu. Banyak sekali movie dari Google Drive yang bisa kita tonton langsung ya dari sini ataupun kita download. Oke, ini movie tahun berapa ini? 2001, 2021, oke. Oh, banyak sekali. Oke. Dan kuncinya adalah kalian harus lihai, harus pandai-pandai menggabungkan search operatornya untuk menemukan file-file tertentu. Ya. Misalnya menggabungkan sesuatu, kata-kata tertentu di dalam URL, menggabungkan sebuah parameter dan sebagainya, sehingga kalian bisa menemukan yang kalian inginkan.
Oke. Dan untuk tutorial Google Dorking kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya, akan mempelajari tool-tool information gathering yang lainnya.